Matahari baru saja terbenam di pegunungan Kashmir saat dentuman keras mengoyak keheningan. Sebuah konvoi militer India diserang oleh kelompok bersenjata misterius. Puluhan tentara tewas, jalanan dipenuhi puing-puing kendaraan terbakar. Pemerintah India dengan cepat menuding kelompok yang berbasis di Pakistan sebagai dalang serangan. Ketegangan yang selama ini tersembunyi kembali meletus, televisi nasional memancarkan berita-berita panas, sementara ribuan warga memenuhi jalanan, menuntut balas. Di sisi lain, Pakistan menyangkal keterlibatan mereka, namun pernyataan itu tak cukup menenangkan amarah Delhi. Media sosial dibanjiri seruan perang. Perdana Menteri India memanggil para komandan militernya ke sebuah rapat tertutup tengah malam, memerintahkan penyusunan serangan balasan. Sementara itu, di balik bayang-bayang, agen-agen rahasia dari kedua negara mulai bergerak, memperkirakan bahwa kali ini, mungkin tidak akan ada jalan mundur. Pagi-pagi buta, skuadron jet tempur Su-30 MKI dan Mirage 2000 India melesat melintasi line of control, membawa muatan rudal pintar. Target mereka, kamp pelatihan militan di Balakot, wilayah Pakistan. Dalam serangan kilat, kamp itu dihancurkan. Ledakan terdengar hingga ke desa-desa sekitar, membangunkan warga dalam ketakutan. Dunia tercengang ketika berita serangan ini tersiar, menandai eskalasi konflik yang tidak lagi bisa dipandang sebelah mata. Pakistan merespons cepat, mengutuk serangan tersebut sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan mereka. Para pejabat militer mengadakan konferensi pers, berjanji akan membalas, di waktu dan tempat yang mereka pilih. Jalanan di Islamabad dipenuhi unjuk rasa anti-India. Aroma perangkian menguat, menyelimuti seluruh Asia Selatan dengan hawa mencekam. Esok harinya, dalam operasi balasan, jet-jet F-16 Pakistan berusaha menyerang posisi militer India di Kashmir. Dalam duel udara sengit, sebuah MiG-21 India ditembak jatuh. Pilotnya, Wing Commander Abhinandan Vartaman, tertangkap hidup-hidup oleh pasukan Pakistan setelah parasutnya mendarat di wilayah musuh. Video penangkapannya tersebar luas di internet, mempermalukan India di mata dunia. Namun, alih-alih mempermalukan, penangkapan Abhinandan justru memicu nasionalisme membara di India. Ribuan orang turun ke jalan menuntut pembebasan sang pilot. Delhi memperingatkan bahwa jika Abhinandan tidak dikembalikan dengan aman, maka konsekuensinya akan mengerikan. Di Islamabad, pemerintah dihadapkan pada dilema, membebaskan tahanan perang untuk meredakan ketegangan, atau menahannya sebagai kartu tawar. Dalam ruang rapat bawah tanah di New Delhi, Perdana Menteri dan Kepala Dinas Intelijen RAW, bersama para jenderal Angkatan Darat dan Udara, menyusun skenario-skenario perang. Data satelit dan laporan mata-mata menunjukkan Pakistan mengerahkan pasukan ke perbatasan. Opsi serangan terbatas, operasi sabotase, hingga kemungkinan perang skala penuh dibahas dengan nada tegang. Sementara itu, para diplomat India berusaha menggalang dukungan internasional, menggambarkan serangan mereka sebagai hak membela diri. Tetapi, semakin hari, tekanan domestik yang menuntut aksi militer keras meningkat. Perdana Menteri akhirnya menyetujui operasi balasan rahasia, sebuah serangan terbatas yang dirancang untuk melumpuhkan jaringan militan tanpa mengundang perang nuklir. Tak lama setelah rencana itu disetujui, markas-markas militer India mengalami serangan siber besar-besaran. Sistem komunikasi terganggu, data intelijen bocor, bahkan beberapa jalur komando lumpuh selama beberapa jam. Penelusuran forensik digital mengarah ke kelompok peretas berbasis di Lahore, diduga berafiliasi dengan Badan Intelijen Pakistan, ISI. Serangan ini membuat kekacauan tak terhindarkan di antara jajaran komando India. Beberapa rencana operasi penting harus ditunda, bahkan beberapa basis radar untuk sementara buta. Para petinggi India marah besar, menyadari bahwa konflik ini telah melewati batas tradisional medan perang fisik dan memasuki dimensi digital yang jauh lebih berbahaya. Keesokan harinya, Srinagar, ibu kota musim panas Kashmir, diguncang ledakan besar di pasar Lal Chow yang padat. Bom mobil yang diparkir di tengah keramaian meledak tanpa peringatan, menewaskan puluhan warga sipil dan tentara India. Asap hitam membumbung tinggi, ambulans berdatangan, dan suara tangis memenuhi udara dingin lembah Kashmir. India langsung menuduh kelompok militan yang berbasis di Pakistan sebagai dalang, memperkeruh suasana yang sudah genting. Serangan ini memicu gelombang ketakutan di seluruh Kashmir. Pihak berwenang memberlakukan jam malam ketat, menutup semua jalur keluar masuk kota, dan mengerahkan pasukan tambahan untuk mengantisipasi serangan susulan. Namun di balik layar, kegusaran rakyat mulai tumbuh,
sebagian menuduh pemerintah gagal melindungi warga sipil. Dunia internasional, terutama Amerika dan PBB, mulai menyerukan deeskalasi, tapi suhu di lapangan terus mendidih. Tidak tinggal diam, PRO mengaktifkan operasi bayangan, mengirimkan tim elit untuk memburu dalang serangan. Melalui jalur Afghanistan, mereka menyusup ke jaringan penyelundupan manusia dan senjata yang biasa digunakan para militan. Target mereka adalah seorang komandan bayangan yang dikenal dengan nama Sandi, Syekh Hitam, diyakini sebagai otak di balik serangan Srinagar. Operasi ini berisiko tinggi, karena melibatkan penyamaran di tengah wilayah musuh. Dalam beberapa pekan, tim PRO berhasil mengumpulkan informasi berharga. Mereka menemukan bahwa Syekh Hitam bersembunyi di wilayah perbatasan Pakistan yang bergunung-gunung. Namun serangan langsung berpotensi memicu perang terbuka. Maka, India merencanakan misi pembunuhan rahasia menggunakan drone bersenjata buatan dalam negeri. Ini bukan lagi sekadar perang konvensional, ini adalah permainan bayangan penuh risiko di medan licin geopolitik. Di sisi lain perbatasan, Pakistan merasa semakin terpojok. Pemerintah Islamabad mengeluarkan ultimatum keras kepada India, tarik pasukan dari perbatasan Line of Control dalam 72 jam, atau mereka akan menganggapnya sebagai deklarasi perang terbuka. Televisi nasional Pakistan menyiarkan siaran patriotik tanpa henti, mempersiapkan rakyat untuk kemungkinan konflik besar. Ancaman ini membuat suasana di New Delhi menjadi semakin mencekam. Perdana Menteri India menggelar rapat maraton dengan Menteri Pertahanan dan Kepala Staf Militer. Sementara itu, tentara India terus memperkuat pos-pos di Kashmir, bahkan mengerahkan artileri berat dan sistem pertahanan udara baru. Baik India maupun Pakistan tahu, jika salah satu pihak menginjak terlalu jauh, perang total, bahkan bencana nuklir, tak bisa lagi dihindari. Pemerintah India akhirnya mengambil keputusan berat, mendeklarasikan keadaan darurat nasional. Sejak pagi, pengeras suara di kota-kota besar menyerukan mobilisasi umum. 1,5 juta tentara India diperintahkan bergerak ke sepanjang perbatasan, mendirikan barak-barak darurat di tengah cuaca dingin pegunungan Kashmir. Warga sipil di dekat perbatasan diperintahkan mengungsi ke daerah aman. Kabinet Perang India bekerja siang dan malam, merancang berbagai skenario, dari serangan terbatas hingga serangan besar ke kota-kota Pakistan. Sementara itu, para diplomat India terus berusaha menggalang dukungan di PBB. Namun tekanan dalam negeri jauh lebih mendesak, rakyat India, dibakar oleh patriotisme dan kemarahan, menuntut pembalasan berdarah. Dengan pilihan yang semakin menipis, perang tampaknya tinggal menunggu waktu. Fajar menyingsing dengan ledakan menggelegar di sepanjang Line of Control. Artileri berat India membuka tirai serangan dengan membombardir posisi Pakistan selama berjam-jam, menghancurkan bunker dan pos penjagaan. Balasan dari Pakistan tak kalah sengit, rentetan meriam dan roket menyambar-nyambar, menghujani wilayah Kashmir yang dikuasai India. Dalam satu hari saja, ratusan tentara dari kedua belah pihak gugur. Bentrok darat pun pecah, dengan pasukan infanteri saling menyerbu di medan pegunungan yang tertutup salju. Kota-kota kecil di Kashmir berubah menjadi ladang pertempuran. Desa-desa hancur, ladang-ladang terbakar, dan ribuan pengungsi mulai bergerak ke wilayah aman. Dunia menyaksikan dengan ngeri, sementara kedua negara, dibutakan oleh dendam dan harga diri, terus memacu laju menuju kehancuran. Saat serangan darat semakin meluas, kegelisahan internasional meningkat. Dunia mulai bertanya-tanya apakah kedua negara ini akan menahan diri atau jika perang ini akan berakhir dengan bencana nuklir. Pakistan, yang memiliki arsenal nuklir yang tidak kalah mengerikan dengan India, mengeluarkan pernyataan resmi bahwa mereka tidak akan ragu menggunakan senjata pemusnah massal jika ancaman eksistensial dirasakan. Delhi merespons dengan ancaman serupa, mengingatkan Pakistan bahwa serangan nuklir ke India akan mengakibatkan kehancuran yang tidak terbayangkan. Namun, di balik ancaman tersebut, terdapat diskusi diam-diam antara pejabat-pejabat tinggi kedua negara di PBB dan negara-negara besar. Sementara India memperketat pengawasan terhadap situs nuklir Pakistan, pejabat internasional berusaha mencari celah untuk mencegah konflik ini berkembang lebih jauh. Di luar sana, seluruh dunia menunggu, dengan harapan bahwa satu langkah ceroboh tidak akan memicu ledakan yang akan menghancurkan segalanya. Sementara pertempuran terus berlanjut, militan dari berbagai kelompok teroris yang berbasis di Kashmir semakin terlibat dalam konflik ini. Mereka melakukan serangan berantai, dari peledakan bom hingga penyusupan ke pos-pos militer India. Di sisi lain,
tentara India yang terpaksa berjuang di medan yang sulit mulai kelelahan. Serangan ini menambah panjang daftar korban, baik dari militer maupun warga sipil yang terperangkap di tengah perang. Namun, meskipun kondisi semakin kritis, tidak ada tanda-tanda penghentian dari kedua belah pihak. Sementara itu, kota-kota besar di India dan Pakistan dipenuhi dengan mobilisasi pasukan tambahan, sementara pasokan logistik dan senjata terus dipompa ke daerah-daerah yang terlibat dalam pertempuran. Di luar medan perang, dunia terus mengguncang kedua negara dengan peringatan keras agar tidak melampaui batas yang bisa menyebabkan bencana nuklir. Dalam upaya untuk mengakhiri perlawanan yang semakin brutal dari militan, tim khusus India melancarkan misi berbahaya untuk membunuh Sheikh Hitam, komandan utama yang memimpin serangan militan di Kashmir. Tim ini menyusup ke wilayah Pakistan melalui jalur-jalur yang sangat berisiko, dengan tujuan menghentikan aliran bantuan dan instruksi militan yang datang dari Pakistan. Setelah beberapa hari penyelidikan, mereka berhasil melacak posisi Sheikh Hitam di sebuah desa terpencil di Gilgit-Baltistan. Dengan koordinasi yang rapat, tim khusus India meluncurkan serangan kilat menggunakan drone dan pasukan darat. Sheikh Hitam, yang terkenal dengan kecermatan dan kebrutalannya, tewas dalam serangan tersebut. Namun, kematian Sheikh Hitam bukanlah akhir dari perang. Malahan, hal itu justru memperburuk keadaan, dengan kelompok-kelompok militan lainnya bersumpah akan membalas dendam. Dunia kembali mengawasi dengan cemas, sementara kedua negara semakin terjerat dalam jaring kekerasan yang tak terhentikan. Ketika musim dingin tiba, kondisi di front utara Kashmir semakin buruk. Hujan salju yang lebat membuat mobilisasi pasukan dan pasokan logistik menjadi hampir tidak mungkin. Tentara India, yang bertempur di medan pegunungan yang terjal mulai kehabisan persediaan dan energi. Di sisi lain, pasukan Pakistan yang terlibat dalam pertempuran di wilayah yang sama menghadapi masalah serupa. Kedua belah pihak terpaksa bertempur dalam suhu ekstrim, dengan banyak prajurit yang mulai jatuh sakit karena cuaca yang membekukan tubuh mereka. Selain tantangan cuaca, kedua negara juga mulai menghadapi kekurangan pasokan amunisi dan perlengkapan militer. Sementara itu, desa-desa yang terletak di sepanjang perbatasan telah hancur, dengan penduduknya terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Ketegangan meningkat ketika satu unit militer India yang kehabisan makanan mencoba merampas stok dari pos Pakistan, memicu bentrokan sengit yang kembali menambah korban jiwa dari kedua belah pihak. Menyadari bahwa pertempuran mulai tidak seimbang di jalur perbatasan, Pakistan melancarkan serangan balik besar-besaran. Menggunakan artileri berat dan serangan udara, Pakistan berusaha menghancurkan posisi-posisi penting India di sepanjang perbatasan. Dengan kekuatan yang hampir setara, pasukan Pakistan mulai mendorong mundur tentara India, menghancurkan beberapa kamp militer dan pangkalan udara penting. Serangan ini mengubah wajah pertempuran, membuat garis depan bergerak lebih jauh ke dalam wilayah India. Serangan balik Pakistan ini membuat India terpaksa mengerahkan lebih banyak pasukan dan sumber daya untuk mempertahankan posisi mereka. Namun, setiap kemenangan tak lama terasa manis, karena biaya yang dibayar sangat tinggi, ribuan nyawa melayang di medan perang, sementara dunia terus menunggu tindakan yang lebih besar dari kedua negara. Keputusan-keputusan berat kini harus diambil oleh kedua pihak, terus berperang dengan segala resiko, atau mundur dan berusaha mencari solusi diplomatik yang semakin jauh. Setelah serangan balik besar-besaran dari Pakistan, India memutuskan untuk meningkatkan tekanan dengan melancarkan serangan udara ke kota-kota penting di Pakistan, termasuk Lahore. Operasi ini direncanakan dengan hati-hati, dengan tujuan menghancurkan infrastruktur militer Pakistan dan menghentikan aliran bantuan kepada militan yang terus-menerus menyerang pasukan India. Serangan ini menandai eskalasi besar dalam perang, dengan India yang sebelumnya menghindari serangan langsung ke wilayah sipil, kini berani menyerang kota-kota besar. Lahore, yang merupakan salah satu kota terbesar dan terpenting di Pakistan, dilanda serangan udara hebat. Ledakan menghancurkan bangunan-bangunan besar, termasuk gudang senjata dan fasilitas militer. Ribuan orang tewas dalam serangan ini, baik tentara maupun warga sipil yang terjebak. Pakistan bereaksi dengan meluncurkan serangan balasan terhadap kota-kota di India, membuat keduanya terjerat dalam spiral kekerasan yang semakin intens. Dunia internasional mengecam serangan ini, tetapi tidak ada tanda-tanda bahwa kedua negara akan berhenti. Dengan pertempuran yang semakin meluas dan banyaknya korban jiwa, tekanan untuk mencapai solusi diplomatik meningkat. Negara-negara besar, termasuk Amerika Serikat, China, dan Rusia, mengajukan berbagai inisiatif perdamaian.
Namun, kedua negara terjebak dalam siklus saling tuduh dan balas serangan, dengan masing-masing menuntut agar pihak yang satu mengakui kesalahan mereka sebelum mencapai kesepakatan. India menuntut agar Pakistan menghentikan dukungannya terhadap militan Kashmir, sementara Pakistan mendesak agar India menarik pasukan dari wilayah yang mereka klaim. Pertemuan-pertemuan diplomatik yang dilaksanakan di New York, Jenewa, dan Beijing gagal total. Kedua negara lebih memilih untuk terus bertempur daripada menerima tawaran gencatan senjata, karena masing-masing merasa bahwa kehormatan nasional mereka berada dalam taruhannya. Semua upaya mediasi berakhir dengan jalan buntu, dan dunia hanya bisa menunggu apakah diplomasi akan kembali dicoba, atau apakah perang ini akan mencapai titik puncaknya. Di medan perang, kedua pihak terus memperkuat posisi mereka. Garis depan semakin bergeser, dengan pasukan India terdesak mundur ke wilayah yang lebih dalam di Kashmir. Pakistan, yang terus melancarkan serangan udara dan darat, menguasai beberapa kota kecil dan desa strategis. Namun, pasukan India tetap bertahan di pegunungan yang sulit dijangkau, menggunakan keuntungan medan untuk melawan serangan Pakistan yang lebih besar. Meskipun ada pergeseran garis depan, kedua negara kini mulai merasakan dampak dari kelelahan pasukan dan kerusakan infrastruktur yang parah. Bukan hanya pasukan yang terlibat dalam pertempuran yang menderita, tetapi juga rakyat yang terperangkap di tengahnya. Pengungsi dari kedua negara terus berduyun-duyun mencari tempat aman, sementara kota-kota besar seperti Islamabad, Mumbai, dan Delhi mulai terlihat dampak dari pertempuran yang tidak kunjung reda. Kedua negara kini terjebak dalam perang yang tak jelas kapan berakhirnya. Khawatir akan eskalasi yang semakin tak terkendali, PBB akhirnya mengeluarkan resolusi yang mengancam untuk menerapkan sanksi internasional terhadap kedua negara jika mereka tidak segera menghentikan pertempuran. Namun, kedua negara menolak untuk tunduk pada tekanan tersebut. India dan Pakistan mulai menyiapkan diri untuk kemungkinan keterlibatan negara-negara besar yang bisa memperburuk situasi lebih lanjut. Rusia, yang memiliki hubungan kuat dengan India, meningkatkan pengiriman senjata dan sistem pertahanan udara, sementara China, sebagai sekutu dekat Pakistan, mengancam untuk memasuki konflik jika India melanjutkan serangan ke wilayah Pakistan. Ancaman keterlibatan internasional semakin nyata ketika serangan udara India berhasil menewaskan beberapa tentara China yang sedang berada di perbatasan Pakistan, menambah ketegangan lebih jauh. Dunia kini menghadapi kemungkinan perang global, dengan India dan Pakistan terjebak dalam pertempuran tanpa jalan keluar yang jelas. Semua mata dunia tertuju pada kedua negara, berharap agar mereka segera mengambil langkah mundur untuk mencegah kehancuran yang lebih besar. Pada akhirnya, setelah berbulan-bulan pertempuran yang melelahkan, India dan Pakistan mencapai titik di mana mereka tidak bisa lagi melanjutkan peperangan tanpa menghadapi kehancuran lebih lanjut. Baik pasukan India maupun Pakistan mengalami kerugian besar, baik dalam hal personel maupun peralatan. Sumber daya militer mulai menipis, sementara rakyat yang terperangkap di tengah perang semakin menderita. Dalam sebuah pertemuan rahasia yang diadakan oleh para pemimpin dunia, India dan Pakistan akhirnya sepakat untuk mengadakan gencatan senjata. Mereka menyadari bahwa tidak ada pemenang dalam perang ini, hanya kehancuran dan penderitaan yang lebih besar. Namun, gencatan senjata ini bukanlah perdamaian sejati. Kedua negara tetap saling mencurigai, dan ketegangan di sepanjang line of control tetap tinggi. Meski perang secara resmi berakhir, ketidakpastian dan ketegangan terus melanda Kashmir, dan dunia tetap waspada terhadap kemungkinan meletusnya kembali konflik yang lebih besar.